Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi man la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, seiman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Di era globalisasi saat ini, dengan teknologi yang semakin berkembang, telah membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Indonesia Pertiwi. Ia dinamakan era 5.0. Dengan teknologi yang semakin berkembang tersebut, ia laksana pisau bermata dua, mempunyai dampak yang positif dan dampak yang negatif, tergantung siapa penggunanya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pengembangan karakter terpuji atau akhlakul karimah, atau malah menjadi media degradasi moral atau akhlakul mazmumah, tergantung siapa penggunanya. Berita tentang seks bebas, kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Bahkan hadirin, yang lebih parah lagi, akhir-akhir ini dunia pendidikan dikagetkan dengan aksi tawuran antar pelajar SMA yang terjadi di Kota Padang yang sangat meresahkan masyarakat. Kita turut prihatin atas rusaknya karakter generasi muda dan juga jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Peranan Generasi Muda di Era 5.0 melalui konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Buya
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyatab baru dalam ayat ini mengandung perintah kepada kita untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, karena disitulah kita mendapatkan pelajaran yang berharga dan mampu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah yang dinamakan generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin, dengan teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan dengan karakter dan gaya hidup manusia, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak mampu menghentikan laju internet bumi, maka konsekuensinya kita harus mampu membangun fondasi keimanan yang kuat dan juga filtering untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Karena hadirin, sekencang apapun angin menerpa yang akan mampu menumpangkan pohon yang akarnya menghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih terasa di era globalisasi saat ini. Karena hadirin, tidak bisa kita pungkiri, kita tidak mampu terlepas dari pengaruh globalisasi. Bukan hanya itu, pengaruh globalisasi di era 5.0 juga berdampak pada Meningkatnya degradasi moral generasi muda. Hadirin, hal ini bisa dibuktikan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi yang mencerminkan rusaknya karakter dan peranan generasi muda. Antara lain, Yang pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir dari laman web Humas Polresta Bukit Tinggi pada tanggal 27 November 2024. Adanya penangkapan 48 orang tersangka yang telah berhasil mengedarkan 22,234 gram ganja dan 177,33 gram sabu. Yang rata-rata adalah generasi muda. Mau dibawa kemana negeri kita hadirin jika kita tidak sanggup menyisingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba. Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat telah terjadi sebanyak 7.842 kasus pelecehan seksual mulai bulan Januari hingga November 2024. Kami ulangi sekali lagi hadirin, 7.842 kasus, bukan 7 kasus. Hadirin, mari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan tembok besar Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman.
Cina zaman kuno, ketika mereka ingin hidup dengan aman, mereka membangun tembok tersebut. Memang tembok tersebut sangatlah kokoh, bisa dibuktikan dalam berbagai macam perang yang tidak mampu ditembus oleh musuh. Namun hadirin, siapa sangka setelah beratus tahun kemudian tembok tersebut mampu ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaganya. Cina saat itu disibukkan dengan pembangunan tembok besarnya. Tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Hadirin, lantas muncullah sebuah pertanyaan besar. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga peranan generasi muda untuk dari rusaknya karakter perusak masa depan bangsa? Jawabannya, mari kita simak firman Allah sekali lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat, serta yang paling banyak pengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat. Karena hadirin, Rasulullah telah mengajarkan berbagai macam karakter yang mulia, mulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, teladani akhlaknya, tinggalkan larangannya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah syari wal jawatim. Hadirin, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun peranan generasi muda. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan
tontonan dan komunitas pergaulan. Jika hal itu telah kita terapkan, maka hadirin peranan generasi muda akan mampu menghasilkan hal-hal baru yang positif dan mampu bersaing di kancah global. Maju, bermutu dan mendunia. Hadirin yang berbahagia, jika telah kita implementasikan beberapa hal tadi, maka kami yakin dan percaya siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan mampu menjadi orang yang baik. Jika ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimba. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanggapinya. Hadirin, dari uraian kami tadi bisa diambil beberapa kesimpulan. Antara lain, Yang pertama, masa depan bangsa tergantung pedoman generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guna melatih mekar ditambah. Harum baunya dan menawan. mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.